Untuk selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana doa menerima zakat fitrah? Iya. Tolong jawabannya Pak Ustadz. Tentu kalimat Al-Quran yang jadikan pegangan oleh kita, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Itu dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, ambillah sebagian harta dari para pemegang harta itu sebagai bukti bahwa mereka punya kejujuran di hadapan Allah yang akan dinilai kejujuran tersebut dengan nilai yang tak terhingga. Shadaqatan, nilai tersebut akan diraih nikmatnya sejak di dunia sampai di akhirat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum, toharoh itu artinya kesucian yang dapat mengantarkan kita untuk bisa menikmati ibadah dan sahnya ibadah dan berkualitasnya ibadah, itu kesucian. Sedangkan tuzakkihim, kesucian kalbu yang dapat mengantarkan kekhusyuan ibadah. Jadi ada sah, ada khusyuk. Sah dengan taharah, khusyuk dengan komunikasi yang tidak terlihat dan tidak terukur sama sekali. Zakat disebutkan tuzakkihim biha. Itu manfaat buat orang yang mengeluarkan zakat atau mengeluarkan yang disebut dengan shadaqatan. Wasalli alaihim, doakan mereka. Berdoanya bagaimana? Mau pakai bahasa sendiri, mau pakai bahasa Arab, yang tentunya yang paling pasti bahasa Arab adalah jazakallahu khairan, jazakallahu ahsana jaza, ajarakallahu. Itu semuanya adalah doa yang sangat bermakna dan tidak terukur maknanya. Semoga Allah melimpahkan pahala buat kamu. Pahalanya seberapa banyak biar Allah saja yang atur. Kalau kita lanjutkan bagaimana? Khairan, sebaik-baiknya. Baik itu adalah kualitas. Ahsanal jaza juga kualitas. Karena kalau kuantitasnya tidak akan bisa terbatas sampai kehidupan yang abadi. Kualitasnya kan surga ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian inna salataka sakanun lahum, dengan didoakan maka orang yang didoakan akan meraih sakinah. Apa itu sakinah? Ketentraman kalbu untuk berada dalam keadaan di jalur yang Allah tetapkan. Sakinah itu bukan tidak punya masalah ya. Oh, sakinah, mawaddah, warahmah, nggak ada masalah. Yang nggak punya masalah bukan orang yang mendapatkan sakinah. Orang yang nggak punya masalah mah orang yang nggak punya pikiran normal. Jalan-jalan kemana-mana senyum gitu, ketawa walaupun bajunya compang-camping. Itu bukan orang normal. Sakinah itu dalam kalbu. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Subhanallah. Allah turunkan sakinah, Allah tanamkan sakinah ke dalam kalbul mukminin. Dan dengan adanya sakinah yang terdapat dalam kalbul mukminin, ketika bertemu dengan mukmin yang lainnya, saling memberikan bekal, saling memberikan dukungan untuk beramal saleh. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi bertemu mukmin dengan mukmin yang lainnya, maka akan saling mempengaruhi untuk bertambahnya keimanan. Bedalah pertemuan pedagang dengan pedagang. Dia mukmin, tapi pertemuannya dasarnya dagang. Itu tidak menambah keimanan, tapi menambah keuntungan secara fisik. Nah sekarang pedagang bertemu dengan pedagang yang lain, tapi dasarnya iman. Nah nanti akan mendapatkan tambahan imannya, tambahan usahanya. Mari kita manfaatkan setiap kali bertemu dengan sesama mukmin, langkah awal kita niatkan pertemuan imani. Dan yang lebih bermakna lagi, pertemuan dalam kehidupan rumah tangga. Ayah ibu dan anak, sesama saudara, mari kita niatkan pertemuan imani. Kemudian juga pertemuan di kampus, pertemuan di mana lagi? Di majelis taklim, pertemuan di lapangan. Mari kita jadikan sebagai pertemuan imani. Dapat nilai bertambah.
bisa menjadi pertemuan multifungsi. Fungsi menambahkan keimanan, fungsi menambahkan manfaat duniawi. Luar biasa Islam membimbing kita, mengajar kita. Jadi tidak hanya sekedar berbicara fisik tanpa non fisik, berbicara non fisik tanpa fisik, semuanya digabung secara integral. Itulah Islam mengajarkan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'tasimu bihablillah jami'an. Peliharalah dirimu dengan tali Allah. Kata tali elastis, bisa mengikat, bisa menghubungkan, bisa berguna buat yang besar, yang kecil, yang kasar, yang lembut. Itulah tali. Nah, tali Allah seperti itu. Artinya Al-Quran itu dapat mempertemukan yang kecil dengan yang besar, yang kasar dengan yang lembut, yang jauh dengan yang dekat, yang tinggi, yang pendek, semuanya diikat oleh hablullah. Nah, maka jadikanlah setiap aktivitas sebagai motivasi untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan amal yang bermakna buat fisik dan buat non fisik. Alhamdulillah.